Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pada pokok bahasan hukum-hukum wasiat. Selanjutnya dibicarakan pensyariatan wasiat bagi seseorang ketika sedang menghadapi kematian, dan nuansanya relevan sekali dengan nuansa ayat-ayat Qisas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka kharal wasiyatu lil walidani wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim. Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat kepada ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini juga merupakan kewajiban, ya, wasiat kepada orang tua dan karib kerabat jika ia meninggalkan khair, dan khair ini ditafsirkan dengan kekayaan, ya. Khair, ya, kebaikan. Ini ditafsirkan dengan kekayaan. Hanya saja diperselisihkan mengenai ukurannya yang menjadi wajib berwasiat. Pendapat yang paling kuat ialah bahwa ia adalah masalah ungkapan istilah saja sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan bahwa tidaklah dikatakan meninggalkan khair orang yang meninggalkan harta kurang dari 60 dinar, dan ada yang mengatakan 80 dinar, dan ada pula yang mengatakan 400 dinar, bahkan ada yang mengatakan 1000 dinar. Dan ukuran harta yang dianggap sampai mencapai tingkat sarwah, ya, atau kekayaan, sehingga terkena keharusan wasiat itu senantiasa diperselisihkan dari masa ke masa dan dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya. Beda, ya, karena kadang latar belakangnya menganggap orang kaya harta lebih itu beda-beda, ya. Makanya tidak ada itu yang tidak ada ketentuan yang jelas, ya, tapi bersifat sesuai dengan keadaan seseorang. Karena kalau orang desa, ya, kekayaannya beda dengan orang kota, ya. Satu lingkungan dengan lingkungan lain, kekayaan modal dianggap kayanya berbeda. Ayat-ayat mawaris turun sesudah ayat-ayat wasiat ini, maka ditentukanlah batas-batas tertentu, ya, bagi ahli waris, ya, dan ditetapkanlah kedua orang tua ibu bapak sebagai ahli waris dalam semua keadaan. Oleh karena itu tidaklah disiapkan untuk mereka wasiat serta tidak boleh berwasiat kepada ahli waris berdasarkan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, ya. Allah telah memberikan kepada tiap-tiap orang yang berhak atas haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris, ya. Karena yang boleh diwariskan, ya, boleh diwasiatkan itu tidak seluruhnya, ya.
yang lainnya harus diwariskan. Jatahnya lebih banyak yang ahli waris. Adapun terhadap para kerabat, maka dengan jalan qiyas sisa nas ini tetap berlaku atas kemauannya. Karena itu barang siapa yang termasuk ahli waris sesuai dengan ketentuan ayat-ayat mawaris, maka dia tidak boleh diberi wasiat. Dan barang siapa yang tidak mewarisi, maka nas wasiat meliputi dirinya. Inilah pendapat sebagian sahabat Nabi SAW dan tabi'in yang diikuti oleh ahli tafsir ini. Hikmah berwasiat kepada kaum ahli waris tampak jelas dalam kondisi-kondisi yang mana silatul qurabah atau hubungan kekerabatan mengharuskan berbuat kebajikan kepada sebagian kerabat yang lain, yaitu ketika ayat-ayat kewarisan tidak memberikan hak waris bagi mereka karena terhalang atau mahjub oleh orang lain yang lebih dekat hubungannya dengan yang wafat. Ini merupakan salah satu bentuk solidaritas keluarga secara umum di luar batas kewarisannya. Ada hak otoritas otorisasi bagi yang memiliki harta ya. Tapi tidak banyak, tetap bagian yang banyak itu bagi ahli waris. Oleh karena itu disebutkan kata ma'ruf atau baik atau patut dan takwa, yaitu secara ma'ruf ini adalah sebagai kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka tidaklah dianiaya para ahli waris dan tidaklah disia-siakan yang bukan ahli waris, serta diimplementasikan takwa dalam bentuk perbuatan yang sederhana dan seimbang dalam berbuat kebajikan dan memberi nikmat kepada yang lain. Di samping itu, as-sunnah juga membatasi ukuran wasiat, yaitu dibatasi maksimal 1/3, tidak boleh lebih ya. Hak prerogatif ya, hak orang yang mau meninggal, orang yang mau warisi itu tidak boleh lebih dari 1/3 untuk diwasiatkan ya. Seandainya hanya 1/4, maka yang demikian itu lebih utama supaya ahli waris tidak dirugikan oleh yang bukan ahli waris. Hal itu dilaksanakan berdasarkan ketentuan syara dan atas dasar takwa, sebagaimana yang sudah menjadi karakter tatanan sosial Islam yang hendak diwujudkan dengan penuh keteraturan dan kedamaian. Barang siapa yang sudah mendengarkan wasiat, maka berdosalah dia jika mengubahnya setelah si pewasiat meninggal dunia, sedangkan pewasiat terlepas dari dosa pengubahan tersebut. Maka barang siapa mengubah wasiat itu setelah dia mendengarnya, maka sungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka Allah yang Maha Suci menyaksikan apa yang ia atau pengubah wasiat dengar dan ketahui. Menyaksikan orang yang mewariskan sehingga ia tidak menghukumnya karena perbuatan yang dilakukan orang sepeninggalnya, dan menyaksikan orang yang mengganti wasiat itu sehingga ia Allah akan menghukumnya atas dosanya mengubah dan mengganti wasiat tersebut. Tidak boleh diganti-ganti ya, kecuali dalam satu keadaan saja yang diperbolehkan seorang penerima wasiat mengubah wasiat tersebut, yaitu apabila dia mengetahui bahwa maksud si pewasiat melakukan wasiat itu ialah karena pilih kasih atau berat sebelah kepada seseorang, atau hendak menghukum atau melampiaskan kebencian kepada ahli waris. Tidak boleh ya, mewariskan itu tidak boleh dengan kebencian ya, karena dibenci nggak diberikan haknya ahli warisnya. Tidak boleh seperti itu. Maka dalam kondisi seperti ini tidaklah berdosa bagi pelaksana wasiat untuk menyimpang dari tindakan berat sebelah atau aniaya itu dan mengembalikan urusannya kepada keadilan dan kesadaran. Barang siapa khawatir terhadap orang yang berbuat wasiat, itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayangnya. Kalau tahu bagaimana alurnya, boleh diluruskan agar yang meninggal itu tidak menanggung dosa ya, karena kezaliman yang dilakukan. Urusannya diserahkan kepada pengampunan dan rahmat Allah terhadap yang ini ataupun yang itu ya, terhadap yang pertama ataupun yang kedua tadi, dan terikat kepada pemilihan Allah dalam semua keadaan serta pemeliharaan Allah ini
merupakan jaminan terakhir bagi keadilan dan keseimbangan ya. Biar adil, biar seimbang, biar gak ada orang tua yang benci sama satu anaknya dikasih yang sedikit ya, tidak adil ya, karena sudah ada ketentuannya tidak boleh ya. Kalau memang mau pilih kasih ya apa, hak prerogatifnya tadi yang tidak boleh lebih dari sepertiga itu ya. Tapi itu pun tidak boleh diberikan pada apa, ahli waris ya. Tidak boleh diberikan pada ahli waris. Ahli waris itu enggak boleh dikasih wasiat seperti itu karena sudah ada haknya. Demikianlah kita jumpai urusan wasiat ini ditarik kepada tali kuat yang mengikatnya sebelum adanya perintah qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh dan mengikat semua urusan dalam tasawur imani dan masyarakat Islami secara sama ya. Allah maafiqil lakum thoriq. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid ya.